Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini, Rudi Setiadi. Pada beberapa bulan sebelumnya kita telah melakukan atau telah menyimak penyuluhan anti korupsi yang saya bawakan. Ada beberapa materi yang saya ketengahkan juga pada kesempatan itu. Namun di hari ini atau di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara bagaimana cara menyusun atau penyusunan rencana aksi kelompok sasaran. Saudara bisa melakukan penyuluhan anti korupsi, akan tetapi hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kelompok sasaran yang akan Anda tuju itu siapa. Kemudian maksud dan tujuannya apa. Lantas materinya apa, di mana dilakukannya, dan untuk siapa sebetulnya penyuluhan itu. Nah, baiklah, pertama yang harus saudara buat yaitu membuat semacam tabel. Yang ini adalah rencana aksi saya ketika saya selesai melakukan sertifikasi anti korupsi. Nah, di sini yang pertama adalah diisi nomornya, kemudian kelompok sasarannya, tujuan penyuluhan, bentuk kegiatannya seperti apa, tempatnya di mana, materinya apa, frekuensinya, dan anggaran biaya. Nah, setelah saudara membuat semacam ini, barulah kalian akan diisi seperti yang saya buat ini. Nah, ini adalah rencana aksi saya setelah mengikuti sertifikasi. Ini contohnya, misalkan pertama ini kelompok sasaran yang saya tuju adalah BEM STIM Miftahul Huda Subang. Ya. Nah, tujuannya untuk apa saya melakukan penyuluhan ini? Tujuannya yaitu memberikan pemahaman tentang dampak korupsi dalam berbagai bidang. Bentuk kegiatannya seperti apa? Bentuknya adalah bisa penyuluhan, pemaparan, dan tanya jawab. Kemudian tempatnya di mana? Nah, pada saat itu misalkan kalau umpamanya dilakukan secara daring, itu sampaikan di sana Zoom meeting atau melalui WhatsApp group, melalui YouTube, itu disebutkan di sini. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan tempat di meeting room Paris Day Hotel Pamanukan. Nah, materinya apa? Materi jelas sangat berkaitan dengan tujuan penyuluhan ini. Ini kan tentang pemahaman tentang dampak korupsi dalam berbagai bidang. Artinya materinya pun juga harus linear dengan ini. Artinya tidak lepas dari SKKNI yang saudara pilih ya. Lantas setelah itu frekuensinya berapa hari ini? Saya di sini tulis 1 hari saja. Karena memang tidak begitu banyak waktu, hanya beberapa jam, namun di frekuensi saudara bisa tulis 1 hari. Anggaran biaya, jika memang ini anggaran biayanya anggaran sendiri, ya bisa dituliskan di sini mandiri, atau kalau ada ya sebutkan berapa adanya. Nah, ini jadi pertama nomornya, nomor urut, kemudian kelompok sasarannya siapa, kemudian tujuan penyuluhan itu untuk apa, bentuk kegiatannya seperti apa, tempatnya di mana, dan materinya apa, kemudian frekuensi dan anggaran. Itu untuk satu penyuluhan ya. Kemudian kalau ternyata saudara dalam beberapa kesempatan itu akan melakukan beberapa penyuluhan, berarti kalian harus saudara harus tetap ditulis di sini seperti yang saya lakukan. Yang kedua, saya akan melakukan penyuluhan kepada kelompok sasaran BEM TI Al Amar Subang misalkan. Tujuannya untuk apa? Ya sama seperti yang tadi saya sebutkan, memberikan pemahaman tentang kerugian negara dan hukuman koruptor. Kemudian bentuk kegiatan seperti apa? Sama juga tadi, penyuluhan, pemaparan, dan tanya jawab. Di mana saya menggunakan tempat yang saya pakai sebelumnya, yaitu di meeting room Paris Day Hotel Pemanukan. Nah, sementara saudara itu bebas bisa disebutkan di tempatnya di mana, mau di mana. Dengan situasi pandemi COVID ini tentunya kan harus menjaga prokes ya. Lantas materinya apa? Materi yang akan saya bawakan berhubungan sekali dengan kerugian negara dan hukuman koruptor, yaitu biaya sosial korupsi. Frekuensinya 1 hari juga, dan biaya mandiri. Begitupun seterusnya, karena di sini saya mungkin akan melakukan penyuluhan untuk yang ketiganya, yaitu kepada perangkat desa Pamanukan Kota. Nah, untuk apa? Tujuannya memberikan pemahaman tentang perbedaan gratifikasi
uang pelicin, suap, dan pemerasan. Nah, bentuk kegiatannya tuh penyuluhan, pemaparan, dan juga tanya jawab. Di mana tempatnya? Di Geraha Pamanukan yang dimiliki oleh kantor desa Pamanukan tersebut. Materinya tentu saja dengan yang berhubungan dengan apa yang akan saya papar, tujuannya yaitu perbedaan gratifikasi, uang pelicin, suap, dan pemerasan. Frekuensinya 1 hari dan mandiri. Nah, begitupun seterusnya. Jadi, ketika saudara akan melakukan aksi penyuluhan, yang pertama itu seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu rancangannya, pengorganisasiannya harus jelas. Kemudian peruntukannya pun juga harus jelas. Demikian rencana aksi kelompok sasaran yang saya bawakan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan ataupun komentar boleh dilakukan di kolom komentar yang sudah saya siapkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.